Kok namanya berubah Pak Stefan? Iya, pas apa udah di connect itu name tokonya jadi berubah jadi begini. Aneh. Nah, Shalom semua. Ada yang naik lagi tuh. Pagi. Nathan yang naik tuh. Hah? Apa princess? Debbie ya. Kakak Oh, Debbie Debbie. yang naik. Oh, Suandi Aduh. takut dikeroyok katanya. Takut Aduh, dikeroyok atau siapa nggak yang punya mau argumen, Pak Suandi? Siapa yang mau ngeroyok? Bukan keroyok, maksudnya kalau mau menjelaskan yang benar dengar dulu. Jangan mau menjelaskan, kita mau menjelaskan yang benar, terus pertahankan apa yang salah. Dengar dulu, selesai mendengar, kalau sudah mengerti, baru lanjut ke pertanyaan apa yang mau ditanyakan. Bukan orang belum selesai menjelaskan sudah membantah. Nah itu kan jalannya diskusi jadi bagus kalau begitu. Sebenarnya teman-teman begini ya, yang menonton ya, khususnya yang menonton ya, saya rasa kalau kita sudah di atas ini sudah biasa ya, kita sudah tahu. Sebenarnya begini, yang harus dipertanyakan justru yang baru ini, kenapa tidak sesuai dengan yang lama. Tapi posisinya yang baru ini seolah-olah mereka yang lebih dulu mau mengoreksi yang lama. Nah yang terjadi begitu. Kita harus pertanyakan kenapa yang baru muncul ini kenapa bertentangan dengan yang awal-awal ini. Seharusnya kita yang mempertanyakan kalian, bukan sebaliknya kalian mempertanyakan kita. Tapi walaupun kalian mempertanyakan kita akan berusaha untuk menjelaskan. Kalau itu dibalikan ke kalian, iya. Udah biasa yang bungsu Iya, pasti merasa paling benar. Iya begitu. Sebenarnya kita melihat kalian lucu. Kalian sebenarnya harus mempertanyakan kalian sendiri. Ya kenapa ya? Kenapa kok kita yang terakhir? Kenapa beda dengan yang pertama-pertama? Nah itu sebenarnya. Karena kalian seharusnya harus belajar ke kita. Kenapa kita dalam hal ini berbeda? Baru kita jelaskan. Bukan malah kalian ngotot. Kalian harus sama dengan kita. Menurut pandangan kita begini, kalian beda. Padahal kalian baru muncul. Itu masih muda sekali, baru 14 abad. Nah, kalian kan ambil yang 6.000 tahun yang lalu diambil dari Alkitab. Itu kisah-kisah di Alkitab yang kalian ambil. Cerita 6.000 tahun lalu, 1.000 tahun yang lalu kalian ambil, lalu kalian masukkan ke dalam kepercayaan kalian. Seharusnya kalau terjadi perbedaan, kalian tanyakan ke yang pertama ini. Ya, lanjut teman-teman. Iya, jadi ya seperti biasa lah yang bungsu selalu merasa paling benar. Yang sulung selalu mengalah. Dan gue sebelnya itu juga ya, selalu aja mereka nggak boleh nyembah Yesus, nggak boleh nyembah Yesus, Yesus itu bukan Tuhan. Lah orang Kristen kok yang nyembah, kok mereka yang kebakaran jenggot gitu loh. Kita nggak nyembah manusia, kita menyembah keilahiannya Yesus, menyembah firman yang ada di dalam diri Yesus, tugas yang dibawa Yesus Kristus menyelamatkan manusia. Kan kadang-kadang nggak habis pikir aja gitu sama mereka. Orang Kristen yang nyembah Yesus, menganggap Yesus Tuhan, lah kok mereka yang sewot sendiri gitu, ngakak gitu. Kalau udah mereka itu maksain kehendaknya itu kayak seperti itu gitu loh. Makanya ya, gue juga bingung sama nih bocil-bocil ini. Harusnya kan mereka bertanya ke kita begini ya. Pertanyaan sebenarnya bagus. Kenapa kalian menyembah manusia? Kenapa kalian menyembah Yesus? Misalnya kan. Nah kita akan menjelaskan siapa sebenarnya Yesus ini. Tapi ketika kita jelaskan mereka ngotot tetap mau melawan terus. Ini kan lucu. Baru 1.000 tahun kepercayaan kalian. Kalian ambil itu dari cerita orang Israel. Cerita orang Israel itu dari Adam kalian ambil. Dari bahkan penciptaan. Di mana kalian tahu? Di mana agama-agama tahu ini penciptaan? Pagi bang, pagi. Kalau bukan dari cerita orang Israel.
pagi, Pagi, abangku. Bro Suma. Selamat Assalamualaikum. pagi, Dinda Princen. Waalaikum. Gimana kabarnya? Baik, seperti biasa selalu baik. Dirimu baik aja kan? Amin. Di sini alhamdulillah. Everything is good. Oke. Aduh, Selamat ya pagi saudaraku Nats, terkait dengan kami Islam ya. Jadi kalau dilihat memang antara Islam dan Kristen itu ada perbedaan yang sangat menonjol. Dan kalau dikatakan Islam itu berbeda, ya mungkin karena dari faktor syariat dan juga konsep Tuhan, ketuhanan. Meskipun kemudian kami yakin bahwasanya teman-teman Kristen juga meyakini Tuhan itu satu. Namun implementasi dari itu kemudian terpisah Islam Kristen ketika Tuhan yang satu ini mengambil rupa manusia dan juga pernah tampil seperti burung merpati. Disitulah kita berpisah. Namun yang saya sebagai Muslim yang selalu saya jadi bertanya-tanya gitu, bagaimana kemudian saudara-saudara itu bisa menyatukan akidahnya antara orang Yahudi dan Kristen itu sendiri. Karena kalau Islam, oke lah, kami di luar garis, kami berada di pantai yang berbeda. Tapi yang Dulu satu pulau, saya tanggapi dulu ya Suma supaya nggak terlalu banyak nggak terlalu banyak narasi ya. Sebelum membawa narasi lain, saya mau jelaskan tentang itu ya. Silakan. Kenapa orang Kristen itu dari narasi kamu seolah-olah Tuhannya tidak sama dengan Tuhan Israel ya, ajaran Israel lah begitu. iya. Nah, iya. di sini penyesatan sering terjadi di Alkitab itu keseluruhan dari kejadian daripada Beresit sampai kata Amin pada kata Wahyu itu cerita Israel semua. Jadi bukan Kristen beda, itu cerita Israel total. Nggak ada yang di luar Israel itu. Iya. Jadi itu yang kalian penonton harus tahu ya. Ajaran Kristen bukan muncul dari luar Israel. Ajaran Kristen itu total dari kejadian sampai Wahyu itu ajaran Israel semua. Jadi narasi Bang Suma tadi itu salah total. Supaya penonton tahu. Ini sering dibawakan oleh apologet Muslim. Ajaran Kristen berbeda dengan Yahudi. Kristen itu memang ajarannya Yahudi. Dan itu kesinambungan wujud dari janji-janji keselamatan di dalam perjanjian baru. Dan yang belum digenapi itu kedatangan Yesus yang kedua kali, itu yang belum digenapi itu juga sudah diperjelas juga di dalam kitab perjanjian baru, kitab Wahyu. Kitab lain juga menjelaskan, mengambil sedikit-sedikit. Contohnya ketika Yesus ditanyakan, kapan anak manusia itu datang? Itu berbicara tentang akhir zaman. Matius, Markus, Lukas, Yohanes ada semua itu. Jadi yang belum digenapi di dalam perjanjian lama tentang akhir zaman itu diceritakan kembali di dalam perjanjian baru. Tetapi untuk kedatangan pertama Sang Mesias sebagai penebus itu, Sang Mesias yang dinanti-nantikan itu sebagai juru selamat, yang semua bayangan di perjanjian lama sudah digenapi di dalam perjanjian baru. Dan keseluruhan itu memang cerita Israel semua, tidak ada cerita non-Israel di dalam. Apalagi Mazmur 147 ayat 19 sampai 20 berkata bahwa hukum-hukum dan ketetapan-ketetapan hanya dipercayakan kepada orang Israel. Tuhan Allah Yehova, Tuhan Allah Israel tidak melakukan itu kepada segala bangsa. Dan bangsa-bangsa lain itu tidak mengenal itu hukum-hukum dan ketetapan-ketetapan Tuhan. Makanya Tuhan Yesus ketika dia datang, dia menggenapi kedatangannya yang pertama itu Sang Mesias. Dia berkata keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Nah, Rasul Paulus meneguhkan itu bahwa firman Allah hanya dipercayakan kepada orang Yahudi. Jadi tidak ada narasi tidak betul yang mengatakan kenapa Kristen berbeda dengan Yahudi. Kristen itu kitabnya orang Kristen, PB dan PL itu kitabnya orang Yahudi. Itu ya bro, saya luruskan pernyataan kamu tadi ya. Seolah-olah berbeda antara Yahudi dan Kristen. Ya lanjut bro Suma. Gue mau ini dulu sebentar mempertajam, dan teman-teman Muslim juga harus memahami bahwa Judaisme itu berbeda dengan kekristenan. Tradisi
Seperti yang bro tadi bro Bapak Kustia tadi ngomong kita pakai tradisi Israel. Tetapi kalau untuk Judaism sendiri, pemahaman Judaism itu sendiri termasuk dengan rabi-rabinya itu berbeda ya. Nanti deh saya punya keluarga di Irlandia, mereka masih mempraktekkan Judaism dan kadang-kadang seringkali di Indonesia ini aneh loh Judaismnya itu dianggap agama. Padahal ketika kita Islam, tapi kalau kita punya darah Yahudi, kita harus melakukan hari Sabat, kita harus melakukan Hanukkah. Tapi anehnya ya, orang bukan Yahudi mampu merayakan Hanukkah gitu. Mereka bisa merayakan Hanukkah, padahal Hanukkah itu untuk orang Yahudi gitu, yang memiliki darah Yahudi. Cuma udah turun Bukan. Princess. Ya enggak, gue cuma mau kasih tahu aja. Jadi gue cuma mau ngomong bahwa Judaism itu sebenarnya bukanlah agama, tetapi Judaism itu adalah budaya. Seperti orang Bali punya tradisi-tradisinya ya. Pokoknya setiap kita itu kan punya tradisi-tradisinya. Nah, yang anehnya di Indonesia ini, ya gue selalu tekankan Judaism di Indonesia aneh. Mereka itu bukan orang Yahudi, tapi melakukan Hanukkah gitu. Mereka merayakan Hanukkah, pokoknya ya Judaism itu anti-Christ lah. Anti-Christ kalau menurut gue sih. Gue cuman mau ini aja meluruskan ini sekalian gitu. Nantilah gue kalau nanti kami bukan panik ya, tapi kami nggak pantas naikin orang penghujat gitu. Kalau mau belajar kekristenan bolehlah bertanya. Nantilah aku kalau ke Irlandia ya, nanti aku mau tanya-tanya soal Judaisme secara gamblang sama saudara-saudaraku di sana. Aku yang suruh Nathan turunin, cuma nggak pantas kita naikin penghujat ya gitu. Mr. M, suaranya kecil. Kecil sekali suaranya Mr. M. Cuman saya di sini atau semua yang dengar itu? Ini Aisyah, aku masih main boneka. Aisyah masih main boneka. Oh, Aisyah. Suaranya Bisa Aisyah. agak kecil, Kak. Suaranya agak kecil. Iya, kecil. Bang Suma mau naik lagi tuh. Udah penuh. Nggak usah. Nggak ngapain kita kita di room kita pelihara itu penghujat, nggak guna juga. Boleh saja teman-teman, tapi ketika bernarasi sesuatu tentang kekristenan, ketika dia sudah salah, itu memang harus diinterupsi dulu, dia harus dengar dulu, karena dia sedang berbicara tentang kekristenan kita. Ya, boleh, begini, kalau Pak. menurut saya berdiskusi dengan Suma boleh. Begini, Pak. Perak. Gini, banyak apologet yang kalau aku naikin Suma, mereka pasti marah. Kayak waktu itu terakhir aku naikin Suma kan Kak Jeki marah juga. Aku takutnya jadi masalah lagi sama apologet lain. Iya, marah bukan marah gimana ya teman-teman ya. Tapi seperti tadi Bang Rantai Perak bagus, dia langsung potong atau mengcounter langsung seperti itu. Bagus, karena begini, narasi-narasi itu dia akan membawa sehingga akan menjadi sebuah perdebatan yang nggak jelas. Itu kan nggak boleh, gitu loh. Makanya terima kasih banyak Bang Rantai Perak untuk hal yang demikian. Betul itu, kita harus ketika dia menarasikan sudah sampai ke situ, kita harus potong, jangan biarkan gitu loh. Karena itu akan menjadi sebuah kisruh masalah nanti itu, sehingga dia berpegang kepada kebenaran seolah-olah kebenaran tapi itu penyesatan gitu loh, dan itu adalah iblis ya toh, itu adalah tunggangan daripada iblis yang membawa penyesatan seperti itu. Makanya kita harus hadir membawa kebenaran yang datangnya daripada Allah atau Tuhan gitu kira-kira. Masih banyak orang-orang yang mau Dengan Suma, teman-teman muslim
mereka, bilang Suma rantai perak nunggu dia. Bilang ke dia head to head dengan saya. Mau Masalahnya pakai gini, cara apa, kalau aku intinya kalau dia naikin sudah, narasinya sudah bertentangan dengan Kristen, saya harus cut. Saya harus interupsi. rantai perak, Dan dia harus masalahnya gini. mendengarkan dulu penjelasan saya. Begitu. Masalahnya gini, kalau aku naikin Suma, pasti di grup langsung ribut itu. Mereka protes, bro, iya, kenapa bro. Nats naikin Suma, kenapa Nats naikin Suma? Aduh, takutnya jadi masalah sama apologet-apologet Karena lain. apa bro begitu? Karena aku nggak mau jadi terpecah sama apologet-apologet lain. Iya betul bro. Saya maklum dengan kamu bro, saya maklum. Makanya saya bilang, caranya kalau Suma datang, narasinya itu sudah 5 narasi yang sesat, dibiarkan terus dia bicara. Apalagi dia kalau suruh berhenti, nggak mau berhenti. Nah kalau dengan saya nggak bisa, Suma, kamu dengar sekarang, kalau kamu mau dibawa rantai perak, nunggu kamu sudah berbulan-bulan. Saat saya komen-komen dia mengandalkan kamu, coba Suma, suruh Suma. Saya sudah bilang rantai perak menunggu dia, bilang ke Suma. Saya tidak tahu informasi itu tembus ke kamu, tetapi sudah cukup banyak saya komen sampai capek. Bilang Suma head to head dengan saya, tetapi ketika dia menarasikan kekristenan keliru, saya berhak untuk cut dan saya harus menjelaskan yang benar, dan semua audiens muslim harus mendengar saya. Karena saya yang Kristen, saya yang paham. Begitu. Jadi begini Bang, mereka ini selalu mengagungkan, mensanjung-sanjung manusia Bang. Ya toh? Begini, salah satunya itu yang tadi itu. Wah Suma yang paling hebat, takut naikkan Suma. Wah, seolah-olah dia ini sebagai Tuhan mereka. Gitu loh. Membawa sebuah kebenaran seolah-olah. Gitu loh. Makanya itulah penyembah-penyembah manusia seperti itu yang bahaya. Jadi teman-teman di bawah itu pada kebakaran jenggot semua loh. Suma. Ini ada teman-teman, Suma ada komen di bawah napa H2H rantai perak dengan saya. Ayo. Sekarang akun saya nanti bisa dibuka sebentar jam 1.44. Sebentar malam Suma, saya tunggu kamu di room saya. Saya tunggu kamu di room saya, kamu hadir. Karena selama saya live cuma 1 orang yang berani naik ke room saya. Cuman Ramli. Saya masuk ke room kalian, kamu ada di situ Suma, siapa semua di situ, Suma, Sugi, siapa semua di situ. Saya sudah undang, mari head to head dengan saya di room Kristen. Kalian bungkem. Maunya saya pergi ke mana channel kalian yang kalian andalkan itu? Saya sudah bilang, saya tunggu di channel saya, kalian semua di situ. Yang polemikus semua yang nonstop itu merendahkan Kristen, melecehkan Kristen. Ada di situ, saya undang, mari ke room Kristen. Pak rantai perak, kita pertajam Bang. saja. Tunggu Pak, kita pertajam saja. Pak rantai perak mengundang Bang Suma untuk H2H di tempatnya Pak rantai perak jam berapa Pak? Malam, pokoknya malam. Kita lihat saja keadaan di sini malam. Nanti kita bicarakan, atau saya buat status VT atau gimana, saya tentukan jamnya. Soalnya ada kalanya kan di sini, ada kalanya ramai, ada kalanya sama seperti waktu saya mau debat dengan siapa, Rifa ya. Jaringan saya memang putus-putus. Gambarnya itu freeze, suaranya itu hilang-hilang. Nah itu yang dikeluarkan oleh Muslim. Oh takut rantai perak dengan Rifa. Takut gimana dengan Rifa? Semua polemikus kalian saya tidak takut rantai perak, katakan. Ya, kalau mau bicara tentang Alkitab, rantai perak nunggu. Bang, rantai perak artinya begini. Ini kan bukan sebuah kompetisi, ya toh? Bukan sebuah perang yang ada menang atau kalah. Bukan, iya. Ya, artinya kita begini, mau menjelaskan. Ketika mereka menarasikan tentang Alkitab yang salah. Iya, Buat mereka hati senang betul aja. Bang. Betul itu. Makanya kalau ada
yang umat-umat sebelah bilang menang kami menang. Wah, kalian takut. Wah, bukan masalah menang atau kalah atau takut. Tapi ini kita membawa sebuah kebenaran yang benar-benar, karena di luar daripada itu nggak benar gitu loh. Ya, jadi ya kalau mau diskusilah dengan baik. Jangan cari kalah atau menang. Jangan sampaikan hal-hal yang takut, kalian takut. Wah, itu gimana itu? Kami hanya takut kepada akan Tuhan. Maaf Bang Suma, karena Nats ini dia kalau naikin Bang Suma dia ditegur di dalam room. Begitu ya Nats ya. Jadi mungkin kalau lebih baik head to head dengan Bang Rantai Perak di channelnya aja, di roomnya aja. Oke, aku siap nanti malam mendampingi Bro Rantai Perak. Mendampingi doang ya, yang head to head kalian berdua ya, gue wasitnya. Moderatornya ya. Enggak lah, gue wasitnya aja. Ngeri, gile. Wasit itu berarti ada pertandingan. Atau pertandingan bola ada wasit itu. Ya Bang Suma maklumin ya, Nats gak bisa naikin Bang Suma karena permintaan Maaf ya, Bang teman-teman. Oke, Ya, maaf. itu Bang Tito mau naik itu, saya turun aja dulu. Terima kasih Nats, Tuhan berkati, terima kasih semuanya. Shalom. Sorry ya, gua bukan takut sama Suma, tapi gua nggak mau nantinya jadi masalah kalau Iya, apologet lain tahu gua naikin dia, yang ada Bismillahirrahmanirrahim. malah gua yang Assalamualaikum diserang. warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, tadi di awal kita dengarkan, ayo naik siapa aja yang mau bertanya, naik siapa aja yang tapi bawa akal ya, katanya gitu. Giliran saya naik membahas tentang apa yang dia suarakan, padahal saya sudah memasukkan poin-poin tentang Islam di sela-sela paparan saya itu. Saya mencoba untuk menyinggung ajaran Islam karena saya tahu Komal ini pasti akan bergetar. Jadi saya bawa narasi di mana Islam itu kemudian di luar pulau, Islam di luar garis, Yahudi Kristen ya satu pulau. Tapi yang ingin saya tekankan, kenapa dua agama ini berbeda konsep ketuhanannya, ajarannya, kitab sucinya. Nah, di situ mereka sudah menangkap, wah bahaya ini. Kalau dibiarkan Bang Suma ini bahaya. Ya, karena orang Yahudi dan orang Kristen memang beda. Ya, beda antara Kristen. Ibarat domba dengan serigala, itu aja perbandingannya. Apakah domba dan serigala itu sama? Beda. Tapi mereka sang serigala, nyamar-nyamar domba. Nah, ini kuburan sebenarnya. Beruntung mereka mengkick saya, beruntung sekali. Kalau tidak kukuliti. Oke teman-teman, mungkin bisa diperdengarkan sedikit suara mereka lagi curhat-curhatan. Oh enggak, kita sudah ada aturan mainnya. Kalau di roomnya Zuma sendiri, itu hari dia buka room orang Kristen. Oh enggak, kita di roomnya Pak Amir. Base-nya di room Pak Amir, satu kali tandang, satu kali tuan rumah. Enggak, ini kita lagi bahas John, roomnya Zuma sendiri. nggak usah Dia dibahas tidak ada lah kasih ke kesempatan topik nanti. Enggak usah dibahas roomnya dia sih. Iya. Kita udah ada aturan mainnya. Jadi Maksudnya kalau mau ya nanti malam ditantang sama Pak Rantai Perak, udah selesai gitu. nah, kalau berani seperti begitu. Ditunggu Zuma. Saya akan mematahkan argumentasi di mana Suma mengangkat ayat. Saya akan mematahkan argumentasi Suma hanya dari perikop yang sama. Dengar ini ya. Begini bro, dibikin aturan main bro. 2 menit bertanya, 10 menit menjawab.
6 menit untuk mempertajam pertanyaan, 8 menit untuk bertanya. Mau berapa ron seperti gitu loh. apapun, Tapi masalah Bible kalau tidak saya akan fokusnya mampu begini, membantu kalian. Kalau saya fokusnya begini ya teman-teman. Ya, Karena Bible mereka tidak akan mampu kemudian Suma, menolong Riva, ajaran tipe-tipe kalian. Suma, Kenapa? Riva, Sugi, Musuh terberat mereka kalian itu itu selalu Bible. mengutip ayat Alkitab. Lihat Nah, aja ini nanti. saya berdiri sebagai orang yang akan meluruskan penyesatan-penyesatan yang mereka lakukan. Meluruskan Gini, Bang penyesatan. Rantai, kita- Saya Apa yang akan saya menjawab, sesatkan? saya Contoh akan misalnya mematahkan 1 argumentasi Raja-Raja mereka 2 hanya nomor dari 3. perikop di mana mereka Lakukanlah ambil. kewajibanmu Kita dengan nyangkal setia kitabnya terhadap mereka, Tuhan tapi mereka dengan hidup malah menurut jalan yang bahas ditunjukkannya kitab-kitab. Mereka jawab pakai dan dengan kitab tetap kita, mengikuti cara main kita segala pakai kitab ketetapan, kita. Kan perintah, aneh peraturan gitu. dan Jangan ketentuannya pakai seperti yang perikop mana. tertulis dalam Gitu. hukum Musa. Jangankan pasal ya Apa teman-teman. yang saya sesatkan di situ? Perikop mana di Ketika mana mereka Tuhan ambil ayat meminta yang tidak untuk bisa kemudian mematahkan argumentasi wajib mereka. hukumnya Coba orang-orang sebutkan Yahudi perikop setia mana. melaksanakan perintah yang ada dalam kitab Semua Musa. perikop di Alkitab Yang saya sesatkan mematahkan apa? ajaran Islam semua. Kalian Semua. yang tersesat, bukan Saya saya sudah yang menyesatkan. tantang Kenapa Alkitab itu kalian ada 1000 adalah pasal orang yang lebih. mengaku dari Saya cuma ajaran tantang yang satu dianut pasal dari mana yang akar sesuai dengan Yahudi, ajaran Islam. tetapi kalian Satu tidak pasal mewajibkan saja saya diri minta. kalian itu tunduk Kita dan bawa, patuh kita terhadap angkat, taruh di ketetapan, sini, lalu perintah, kita kupas peraturan dan ayat- ketentuan ayat, Tuhan. pasal itu. Pasti Kalian akan yang bertentangan dengan ajaran menemukan Islam. diri kalian itu, Pasti. ya, Saya belum jauh menemukan dari satu aturan pasal di Tuhan, Alkitab yang selaras sehingga konsisten yang berkesinambungan tertuduh saya. dengan Kan ajaran lucu Islam. kalian itu. Malah yang bukan semua pasal di Alkitab bertentangan semua dengan ajaran Islam. Teori Itu yang saya ya. temukan. Saya Teori coba buka-buka kejang-kejang. setiap Ya pasal sudah, saya sebentar lihat. malam Oh, kita semua ini buktikan. bertentangan semua Sebentar dengan malam ajaran kita Islam. buktikan. Makanya saya Yang bilang penting ini, timer, di ada mana mereka timer angkat karena satu rantai pera ayat ini juga dari ya seperti perikop itu rantai, saja sudah mulutnya itu patahkan ajaran nggak mau mereka. berhenti bicara. Kita tidak perlu lari jauh-jauh. Oh, inilah hidup yang kekal itu. Mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang Engkau utus. Baca kepada siapa Tuhan Yesus berdoa, Bapa. Allah SWT menyangkal bahwa Allah Israel adalah Bapa. Silakan kamu sebutkan Allah SWT itu adalah Bapa. Murtad kalian. Oke, sebentar malam Bro, kita Rantai. bahas Dari kenapa perikop yang Yesus sama, memanggil Tuhannya dengan selesai. sebutan Bapa. Ajaran mereka selesai. Gampang Belum itu, lagi kalau kita Bung. maksud Itu makna. jawabannya ada di Pola Perjanjian pikir orang Lama, Yahudi dalam Keluaran menerapkan 4 ayat nomor itu. 2 sampai nomor Nggak bisa 23, mereka tahu Yeremia itu. 31 nomor Contohnya ketika Tuhan 9, Yesus mengatakan 31 dosamu nomor sudah diampuni. 1, Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Gampang. Ntar malam saya ajarin kalian. Kenapa orang Yahudi memanggil Tuhan dengan sebutan Tuhan Yesus Bapa. berkata mana yang Sebentar kita buktikan lebih gitu. mana yang Dan kenapa lebih, umat Islam tidak mengatakan menyebut kepada orang Tuhan ini dosamu Tuhan sudah Allah diampuni, SWT atau mengatakan sebagai bangun, Bapa. Nanti kita bangun, jelaskan. angkat Nah, inilah tilangmu dan hebatnya kalau berjalanlah. kalian keluar-keluar Lalu Tuhan Yesus sendiri. katakan bangun angkat tempat tidurmu pulanglah ke Iya. rumahmu. Kita buktikan Apakah Muslim apakah tahu pengertian benar ini dalam pola pikir orang tantangan Yahudi? Nah, ini tahu. atau Ahli Taurat hanya saudara berkutik, dia memang Allah yang mengampuni halusinasi. dosa karena dia membuktikan perkataannya itu dengan mujizat. Itu terjadi pada Maryam itu. Makanya orang Israel tahu kalau orang yang tidak percaya Tuhan kasus seperti Musa dan Maryam ya. Miriam dan Harun komplain Musa. Apa? Dia kena apa? Kena apa namanya? Penyakit apa itu yang di kulit itu? Pak Anu, Kusta. Nah, ketika terkena penyakit kusta, Miriam itu kan mau minta diampuni kan oleh Musa. Tapi enggak, Tuhan bilang dia kasih waktu dulu, asingkan dulu dia. Nah, ketika orang Israel melihat dia sembuh, orang Israel tahu bahwa memang orang ini sudah diampuni. Seperti itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, makanya sudah tidak bisa membantah lagi bahwa dia adalah Allah. Mana orang Muslim tahu pola pikir seperti itu? Nggak tahu apa-apa mereka. Makanya mereka berbicara tentang Alkitab menggunakan pola pikir Arab, jauh sekali. Kita harus menjelaskan Alkitab menurut pola pikir Yahudi. Kenapa Tuhan Yesus berkata? Kenapa Tuhan Yesus tidak berkata, aku ini sama dengan Allah? Kenapa orang Israel mau melempari Yesus dengan batu dan Yesus tanya, kenapa kamu mau melempari aku dengan batu? Apakah di situ Yesus berkata, aku ini sama dengan Allah? Jadi kalian harus tahu ucapan-ucapan Tuhan Yesus harus dilihat dari pola pikir orang Yahudi. Ucapan Tuhan Yesus menyamakan diri dengan Allah, tidak perlu dia bilang, saya ini adalah Allah, saya ini sama dengan Allah. Tapi orang Yahudi langsung menjawab, karena engkau hanya anak manusia, engkau menyamakan diri dengan Allah. Menyamakan diri Allah dalam hal apa? Memang ada di ayat-ayat sebelumnya itu, Tuhan Yesus bilang saya sama dengan Allah. Pola pikir begini yang tidak dimengerti oleh orang Arab.
ketika mereka pola pikir orang Arab yang digunakan Muslim Indonesia untuk melihat Alkitab. Banyak sekali bukti-bukti untuk membuktikan Yesus adalah Tuhan menggunakan pola Udah, pikir orang sebentar Yahudi. malam aja, nggak usah besar mulut. Oke, bentar aku bentar ya. Nih, Nggak usah Zuma besar kan masih ada di mulut. bawah Kita nih. buktikan aja Ya. bentar malam. Minta Benarkah kepastian rantai dong, perak? kamu typing mau dilanjutkan nggak debatnya aku Malikil lawan Zuma dan Najat ataupun siapa gitu loh. Ayo aku tunggu nih kalau mau lanjutkan lagi di roomnya Amir. 1 kali di kandang, 1 kali tandang. Ayo, coba pengikutnya gagian cepetan nih. Beritahu Zuma masih ada di bawah. Apaan? Typing aku tunggu. Kamu udah sering kita balbalin. Ya toh, biar Tadi tahu malam kan juga nih, teman-teman dihantam nih, balik buktikan. tuh Kalau mau sama lanjut Dinda kapan, Wafi jam sama berapa, Dinda di Alwan. mana? Kalian Biasa nggak kita jam berkutik. 8. Aduh, Ayo, mulut pada- besar, ilmu nggak ada. Ya di mana? Iya di mana aja terserah. Biasanya room Amir, tandang, terus kemudian di roomnya Kristen. Mau Mulut lanjut? besar, Cepat. pas giliran Kasih kepastian. dikasih Aku waktu tunggu. bicara Aku cuma on the 10 way. detik. Abis itu suruh siapa? Si Herdi. Nggak usah Giliran naikin, Herdi cuma ngoceh aja, keluar-keluar, typing aja. buka-buka link. Habis Nanti itu mati aku lampu, konfirmasi mampus. ke Pak Amir. Lobet Sebagai laptopnya, best. mati lampunya, just selesai. Mulut besar, tapi otak Teman-teman kerdil. tolong perhatikan ada jawaban Giliran nggak, dikasih teman-teman, waktu yang 10 di room menit, nih. ngomong. Bayangkan 10 menit satu tim dikasih waktu 10 menit. Ngomong silakan saudara Ayo. John. Cek. Udah, itu aja. Ngasih Silakan. 10 juta, Silakan. Saudara Herdi. Udah sampai halal, semenit halal, pun. halal. Cuman kadang 30 detik dia ngomong. Acak. Silakan Bro Herdi. Saya hanya gini aja. Dasar mulut besar, otak Ujungnya kecil. kena pukul, pengeroyokan ya. Kalau Iya, Sherlock 10 juta. Darah halal kok. Darah halal. darah halal, ada. Sekarang udah zaman maju, internet, TikTok, tinggal ngomong aja kan juga Darah sama. halal katanya, Ngapain? darah halal. Perasaan yang menghalalkan darah orang Islam itu Berani kalian. nggak nih? Kalian Ada- ini ada typingan balasan tenang-tenang, nggak nih, teman-teman? anteng-anteng Tolong karena perhatiin. kalian itu dikelilingi Muslim. Loh. Coba kalian mayoritas, Barangkali udahlah. mataku terlewat Kita nggak gitu bisa loh. bayangkan gitu ya kan? Lebih Udah bagus itu tabiat kayak agamanya Oh, kayak kata gitu, teman mau kayak saya mana lagi? Cuma udah kabur gak ada di sini lagi. kayak roomnya Mika. Nah itu lebih Ini banyak komen di bawah ini dari seberang yang kepanasan ini. Yang mereka andalkan. Enggak, ini Memang John siapa Peter. yang kalian andalkan itu? John Peter Siagan, pastikan dulu Zuma masih ada nggak? Oh, masih ada ini komen. Zulkifli Erdogan ini komen. Sekarang saja katanya. Katanya sekarang saja. Ya kamu pengangguran kalau aku orang kerja. Para rantai perak, tolong kasih batu es dulu, banyak yang Iya. panasan. Oke teman-teman, kita akhiri dulu ya. Kita akhiri dulu konten kita kali ini. Yang pasti belum ada ceritanya umat Islam itu nantang-nantang debater Kristen, begitu Kristennya datang di kick. Itu belum pernah terjadi tuh. Umat Islam buka komal, habis itu nantang orang-orang Kristen datang untuk bertanya. Begitu ada yang tampil bertanya, kemudian di kick. Sementara menjelaskan di kick. Cerminan ajaran kasih tak sampai gitu ya. Tapi kalau mereka nantang, ayo silakan siapa lagi, tapi bawa otak ya kata dia. Giliran kita naik, kita bawa akal, dia yang tidak berakal. Akhirnya kita di kick. Kenapa? Karena apa yang kita sampaikan itu kena di akalnya dan bertabrakan imannya. Maka dikatakanlah Bang Zuma penghujat. Padahal mereka yang tidak memahami Bible dengan akal, tapi dengan iman. Begitu kita luruskan dengan siraman rohani dari kitabnya mereka berdasarkan akal sehat, kita yang dituduh sebagai penghujat. Padahal ajarannya sudah sangat jelas. Mereka lah agama penghujat, menghujat firman Tuhan, menghujat utusan Tuhan, menghujat kitab suci Tuhan. Dan itu mereka lakukan terhadap ajaran Yahudi. Oke sahabatku, terima kasih banyak. Saya pamit undur diri sambil mencari komal-komal yang mau menerima kita untuk berdialog dengan baik.
Terima kasih atas kebersamaannya. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.